Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tools visualisasi data dan juga saya akan memperlihatkan hasil dari implementasi saya untuk visualisasi data menggunakan salah satu software yaitu Tableau. Oke. Yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu atau mengetahui terlebih dahulu terkait dengan apa itu visualisasi data. Visualisasi data adalah salah satu cara untuk menemukan dan menampilkan insight atau pengetahuan yang didapatkan dari kumpulan dataset. Kegiatan awal dari visualisasi data itu dimulai dengan pengambilan data dari database dan juga sumber-sumber yang lain, baik secara manual maupun menggunakan alat khusus. Bahkan untuk pengambilan data, ini ada juga aplikasinya begitu. Kemudian dilanjutkan dengan membuat grafik atau bagan yang sesuai untuk menampilkan semua hubungan, hasil, dan tren yang ditemukan dalam kumpulan dataset tersebut. Jika data yang digunakan tidak terlalu besar, visualisasi data itu mungkin tidak terlalu diperlukan. Namun, jika data yang digunakan terlalu besar atau biasa disebut dengan big data, akan sangat sulit untuk mengkomunikasikan hasil temuan dari dataset tersebut. Oleh karena itu, seorang profesional data itu memerlukan tools data visualisasi atau tools visualisasi data yang dapat membantunya untuk mengkomunikasikan hasil temuannya. Di sini terdapat beberapa tools visualisasi data yang telah saya rangkum. Yang pertama adalah Tableau, yang merupakan software yang menjadi alat untuk implementasi visualisasi data saya nanti, di mana Tableau ini adalah tools atau platform untuk membuat visualisasi data itu lebih interaktif, mudah dibaca dan mudah dianalisa. Visualisasi yang dilakukan adalah mengubah data tabel yang kaku menjadi bentuk grafik, diagram, geomapping, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada Power BI atau Business Intelligence. Power BI adalah software buatan Microsoft yang digunakan untuk visualisasi data berbasis GUI, Graphical User Interface. Untuk menggunakannya, kita perlu menyambungkan sumber data terlebih dahulu, seperti Google Analytics, CRM, Shopify, dan lain sebagainya. Jadi harus terhubung terlebih dahulu ke aplikasi Power BI. Kemudian ada Google Data Studio. Dan Google Data Studio merupakan bagian dari Google Marketing Platform yang dapat digunakan untuk membuat beberapa grafik yang ditata sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah dashboard. Kemudian yang keempat adalah Data Wrapper. Data Wrapper memiliki nuansa tools bagan yang sederhana, namun memiliki kemampuan untuk memberikan bagan, peta, dan tabel yang interaktif dan juga responsif. Kemudian tools yang kelima adalah Plotly, merupakan software berbasis website, bukan berupa aplikasi desktop, namun dia berbasis website dan bersifat open source yang digunakan untuk visualisasi data. Dengan Plotly, kita dapat membuat visualisasi data secara interaktif yang rumit dan langsung pada dashboard atau situs. Kemudian yang keenam ada Fusion Charts, di mana Fusion Chart adalah platform yang bekerja dengan mudah dengan format data, JSON, serta XML. Dan selain dari keenam tools visualisasi data ini, tentunya masih ada banyak tools lainnya yang tidak saya sebutkan dalam video ini. Nah, berikutnya saya akan memperlihatkan hasil implementasi saya berupa dashboard yang telah saya buat menggunakan aplikasi Tableau. Dan untuk datanya saya menggunakan data penjualan video games yang saya peroleh dari situs Kaggle. Untuk studi kasusnya, terdapat data penjualan video game dengan penjualan lebih dari 100.000 kopi. Jadi terdapat data berupa game dengan penjualannya itu lebih dari 100.000 setiap gamenya itu di seluruh dunia. Untuk variabel di dalam datanya itu sendiri adalah ada rank, yang merupakan ranking atau peringkat dari penjualannya. Kemudian name adalah nama gamenya, platform adalah platform game, year berupa tahun rilisnya, untuk genre adalah genre gamenya seperti action, sport, dan lain sebagainya. Kemudian publisher adalah studio game yang mempublish dari game tersebut. Kemudian NA sales, penjualan NA, kemudian EO sales adalah penjualan game versi Eropa. Kemudian JP Sales adalah penjualan game yang versi Jepang. Kemudian ada Other Sales, penjualan lain-lainnya. Kemudian juga ada Global Sales, penjualan secara global dari game tersebut atau total dari semua penjualannya.
Nah, untuk yang pertama, di sini saya memvisualisasikan penjualan video games dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016. Nah, di diagram pertama ini ada diagram atau diagram batang pertama terdapat global sales by kategori per year, di mana ada penjualan global berdasarkan kategori pada setiap tahunnya gitu. Dari bagan tersebut atau diagram tersebut dapat kita ketahui bahwasanya puncak penjualan video game itu terjadi pada tahun 2008 dan 2009 ya. Kemudian penjualan terendahnya itu terjadi pada tahun 2016. Dan bisa dilihat juga sejak tahun 2009, 10 dan seterusnya itu terus mengalami penurunan dari penjualannya. Dan berdasarkan bagan atau diagram tersebut, diagram yang pertama ini bisa kita ketahui bahwasanya game dengan genre action itu selalu mendominasi sebagai game dengan penjualan terbanyak di setiap tahunnya. Bisa dilihat yang berwarna biru di setiap diagram batangnya itu selalu mendominasi, kecuali tahun 2006 ya, kalah dengan genre sports. Namun secara keseluruhan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016, game dengan genre action itu menempati penjualan tertinggi setiap tahunnya. Kemudian untuk diagram yang kedua ada global sales by platform, adalah penjualan global berdasarkan platform game tersebut ya. Yang pertama, posisi tertinggi dari penjualan game berdasarkan platform ini ditempati oleh platform X360 ya, dengan penjualan sebesar 961,3 million. Kemudian posisi kedua ditempati oleh platform PS3 ya, sebesar 949,3 million. Kemudian yang posisi ketiga ditempati oleh Wii ya, Nintendo Wii sebesar 909,8 million. Kemudian untuk posisi terendah atau bottom 3 posisi terendah, yang pertama ditempati oleh platform DC sebesar 0,1 million. Kemudian posisi keduanya ditempati oleh GBA ya, sebesar 8,8 million. Dan juga posisi ketiga ditempati oleh XB sebesar 10,9 million. Berikutnya ada grafik ya terkait dengan global sales video game by version. Ada version Jepang dan juga Europe. Jadi ada grafik tentang penjualan global video game ini berdasarkan versi gamenya. Jadi game tersebut ada versi Jepang dan juga versi Europe. Nah, berdasarkan grafik yang ditampilkan bisa kita lihat bahwasanya penjualan antara game versi Eropa dan versi Jepang itu lebih tinggi, angka-angkanya itu lebih tinggi penjualan yang game versi Eropa. Bisa dilihat pada grafiknya. Kemudian untuk puncak tertinggi dari penjualan game versi Eropa itu terjadi pada tahun 2009 ya. Itu sebesar 191,6 million. Sedangkan untuk yang versi Jepang, puncak tertingginya terjadi pada tahun 2006 sebesar 73,73 million. Untuk grafik berikutnya, ini adalah global sales by genre of video games. Ya, penjualan global berdasarkan genre gamenya. Ya, di sini saya tampilkan menggunakan diagram pie, ya bisa dilihat, di mana total global sales-nya itu adalah 8.920 million. Nah, di diagram tersebut bisa kita ketahui bahwasannya genre action yang berwarna biru itu yang terbesar ya, penjualan terbesar, yaitu sebesar 1.751 million. Kemudian disusul dengan game dengan genre sport, yaitu sebesar 1.331 million. Kemudian juga disusul oleh game dengan genre shooter itu sebesar 1.037 million. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil, yang pertama adalah visualisasi data pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah dalam menemukan insight dari data yang ada. Kemudian Tableau itu merupakan salah satu tools visualisasi data yang banyak digunakan di dunia. Tableau itu dapat menampilkan data dalam bentuk grafik, bagan, geomap, dan lain-lain. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.